Halo anak-anak, salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Nah, langsung saja ke topik Bapak. Pada hari ini kita belajar tentang bab 1 listrik dinamis. Nah, di sini nanti Bapak bagikan atas beberapa topik. Pertama, arus listrik. Yang kedua, kuat arus listrik. Yang ketiga, hambatan suatu penghantar. Yang keempat nanti hukum Ohm. Dan yang terakhir tentang rangkaian hambatan. Nah, kita mulai langsung dengan bagian A, arus listrik. Nah, arus listrik Bapak tuliskan di sini aliran muatan listrik. Nah, di sini muatan listrik yang dimaksud ada dua, muatan positif yang disebut dengan proton, baru muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, inilah yang ada di dalam suatu kawat penghantar listrik. Nah, kemudian arus listrik itu memiliki kekuatan, yaitu disebut namanya kuat arus listrik. Adapun artinya adalah berapa banyak muatan listrik yang mengalir tiap waktu dalam sebuah penghantar. Jadi secara matematis I sama dengan Q per T. Ini berlaku jika Q-nya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Namun kalau berubah-ubah terhadap waktu, kita dapat menentukan I dengan dq per dt yang diartikan sebagai perubahan muatan listrik terhadap waktu. Nanti jenisnya itu Q-nya dalam bentuk seperti ini, 4T kuadrat tambah 2T. Ini hanya sekedar contoh. Nah, kemudian berapa banyak elektron yang mengalir di dalam aliran arus listrik itu dapat ditentukan dengan N sama dengan Q per E, atau diputar Q sama dengan N kali E, di mana N banyak elektron, E muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah, itu untuk kuat arus listrik. Berikutnya kita lihat hambatan suatu penghantar listrik. Lihat gambarnya, saya ambil sepotong kabel listrik dengan penampang berbentuk lingkaran panjang tertentu sebesar L. Nah, secara empiris atau secara percobaan nanti rumusnya adalah R sama dengan rho kali panjang kali dibagi dengan luas penampang dari penghantar tersebut. Nah, kalau dia bentuk lingkaran nanti jangan lupa bahwa luas penampang dapat ditentukan dengan pi kali kuadrat jari-jari atau seperempat dari pi kali kuadrat dari diameter penghantar tersebut. Apa itu R? Rho. Nah, di sini sudah Bapak buat. Dan jangan lupa rho itu tergantung pada jenis penghantar dan dipengaruhi oleh suhu yang ditentukan secara persamaan berikut. Nah, lihat ada rho T, ada rho 0, semua keterangannya sudah Bapak tuliskan di sini. Anda tinggal memindahkan ke dalam catatan dan memori Anda. Yang berikut, karena R dan rho sebanding, maka persamaan seperti ini berlaku juga untuk persamaan hambatan. Hanya tinggal mengganti jumlah atau mengganti simbol, lalu bagaimana simbolnya, keterangannya sudah ini semua Bapak tuliskan. Yang berikut atau yang keempat, hukum Ohm. Ini dibuat oleh Simon Ohm. Apa isinya? Isinya bahwa besar arus listrik berbanding lurus dengan besar tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Secara matematis I sama dengan V per R, atau diputar V sama dengan I kali R. Lihat, kalau I semakin besar maka tegangan makin besar. Kalau I makin kecil maka tegangan makin kecil. Tetapi R-nya, kalau I makin besar, R-nya makin kecil. Nah, di sini kalau dalam satu komponen penghantar listrik berlaku seperti yang Bapak sampaikan, tapi kalau untuk pada posisi lain nanti akan berlaku keadaan-keadaan yang ditentukan atau diperlukan dalam soal tersebut. Nah, apa itu V, I, dan R? Ini dia semua. Tinggal Anda tuliskan. Dan untuk yang terakhir, rangkaian hambatan. Kalau dikatakan rangkaian berarti lebih dari satu, maka didefinisikan hubungan dari dua atau lebih hambatan listrik. Nah, ini jenis-jenisnya ada 3 sebenarnya, tapi 2 dulu kita bahas hari ini.
Yang pertama rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri itu tujuannya memperbesar atau nilai hambatan, sedangkan rangkaian paralel memperkecil nilai hambatan. Lihat gambarnya, ada saya gambarkan 1 dan 2, saya ambil hanya 2 hambatannya. Ini juga. Lalu apa perbedaan yang paling mencolok kamu lihat dari kedua gambar ini? Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa pada rangkaian seri tidak ada titik cabang, sementara rangkaian paralel ada titik cabang. Nah, bagaimana persamaannya sesuai dengan video yang sudah kamu lihat? Pada rangkaian seri jangan lupa ini aja dengan I, berarti kuat arus sama. Paralel tidak ada simbol dari ketiga, simbol umum, maka lawannya V di sini sama. Selainnya lihat proses penjumlahannya bagaimana. Nah, itu dia untuk anak-anak kesulitan pada pagi hari ini. Jangan lupa, mari kita lihat halaman 6. Halaman 6 nomor 3 dan 5. Maaf, halaman 6 nomor 3 dan 6. Silakan Anda kerjakan di dalam catatan Anda dan nanti akan kita kumpulkan. Sekian anak-anak, terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, tetap semangat.